semua, perkenalkan nama saya Melinda Sidokombos Tarwalo, NIM 208016220 dari Fakultas Hukum, kelas E, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Semoga bermanfaat. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, logi yang artinya pengetahuan. Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of idea, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya berada dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Lalu yang kedua ada ideologi tertutup. Adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang dinyatakan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus dipatuhi. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi terbuka. Pertama, merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat atau falsafah. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Yang keempat, tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Kelima, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Lalu, ada ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi tertutup bersifat dogmatis dan a priori. Dogmatis berarti mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori yaitu berprasangka terlebih dahulu akan sesuatu keadaan. Lalu ideologi tertutup tersebut dipaksakan berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat yang diatur oleh masyarakat elit tertentu atau kelompok masyarakat, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Bersifat totaliter berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan. Lalu ada perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka, 1. Inklusif, 2. Tidak totaliter, 3. Tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang, keempat bersifat demokratis dan terbuka. Lalu ideologi tertutup, 1. Otoriter, 2. Totaliter. Totaliter artinya, arti dari totaliter itu sendiri adalah bahwa pemerintahan dan kekuasaannya mempunyai hak mutlak untuk mengatur segala aspek yang ada. Lalu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan antisipasif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek dan zaman. Dari segi sosiologis, Karl Mannheim membedakan dua macam kategori ideologi, yaitu ideologi yang bersifat partikular. 1. Ideologi partikular didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, ideologi yang bersifat komprehensif. Ideologi komprehensif didefinisikan sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Lalu, ideologi Pancasila berada di tengah-tengah kedua ideologi di atas. Artinya, ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta ideologi Pancasila dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam
pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Lalu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, dan kenyataan, estis maupun religius. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya, 1. Rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat umum, universal, dan abstrak. Yang kedua, inti dari Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sedangkan nilai Pancasila bersifat subjektif, bahwa keberadaan nilai Pancasila itu terletak pada bangsa Indonesia sendiri, karena nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang ketiga, nilai Pancasila terkandung nilai-nilai kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi pendengar yang mendengarkannya. Terima kasih.